satu orang rakyat Fir'aun. Manakala dua orang ini sedang berkelahi, maka Nabi Musa melerai dia, jangan kamu berkelahi. Tapi rupanya kedua orang ini degil. Salah satunya fawakazahu Musa, dipukul oleh Nabi Musa dan mati dia. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menuntut, Musa sudah membunuh rakyat. Maka Nabi Musa SAW lari. Itu sebenarnya hanya cara Allah untuk menjauhkan Nabi Musa daripada orang yang zalim. Sampai masanya, kalau kita dah buat baik, kita berpikir baik, kita bercakap baik, kita berniat baik, kita berbuat baik, datang sesuatu yang tak baik menurut kita, sesungguhnya di dalamnya ada yang baik. Membunuh orang tak baik, melerai orang dengan niat baik, tapi terbunuh orang tak sengaja, tak baik. Terusir dari istana Fir'aun, tak baik. Menurut manusia tak baik, tapi menurut Allah baik. Di situ ada hikmah. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu melakukan sesuatu, tapi di situ ada kebaikan. Kamu benci, kamu tak suka, tapi di balik itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Tapi jangan sebab ini ada pula nauzubillah, ada jamaah membunuh orang. Lepas itu ditanya polis, kenapa kamu bunuh? Karena kata Ustaz Somad, walaupun tak baik, ada hikmahnya insyaAllah. Nauzubillah. Allah selamatkan kita dari perbuatan yang tak baik. Pikir baik, cakap baik, niat baik, buat baik. Datang yang tak baik, alhamdulillah. Datang yang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dijauhkan Allah dari Fir'aun. Di mana Nabi Musa? Nabi Musa berdiri di bawah pokok kayu. Hebatnya pokok kayu ini, manakala Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Nabi menengok dari atas. Dia bertanya kepada Jibril, Jibril, itu apa itu? Itulah pokok kayu tempat Nabi Musa dulu bernaung. Apa pelajaran dari sini? Kita mesti menjaga pokok kayu sebatang di gurun pasir. Tak boleh menumbang pokok kayu. Di antara kesan saya dengan kota Kucing, Sarawak, pokok-pokok kayu yang besar dijaga. Dulu saya ingat, saya duduk datang 2018, ini Padang, di tepi Padang ada pokok-pokok kayu. Maka malam tadi mana lalu, waktu saya lalu, oh di sini saya dulu duduk, oh di sini saya ingat pokok-pokok kayu. Bahkan ada satu tempat saya tengok ada pokok kayu, ada atap itu dibuat berlubang supaya pokok kayu boleh tumbuh tinggi. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga pokok kayu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Saya sampai hari ini belum pernah sekalipun jadi imam dan khatib salat istisqa minta hujan. Setiap tahun bila datang Jerebu sebab hutan terbakar, biasanya ustaz-ustaz diminta untuk pimpin solat istisqa minta hujan. Saya tak mau. Rupanya lama-lama orang ingin tahu kenapa ustaz tak mau. Datanglah orang yang nak buat berita tanya saya, kenapa ustaz tak mau memimpin solat istisqa minta hujan? Kata saya tak mau sebab yang memotong pokok kayu, yang membakar hutan itu ikut sembahyang sekali. Kita berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, dia ikut membakar. Jadi imam istisqa, kalau hujan turun, orang akan cakap, oh hujan turun sebab jamaah ramai. Tapi kalau hujan tak turun, oh hujan tak turun sebab yang imam Ustaz Abdul Somad. Tapi jangan sebab ini lalu tuan-tuan imam khatib tidak mau memimpin solat istisqa. Lain tempat, lain masalahnya. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain problemnya. Ini yang saya sebutkan ini hanya untuk saya saja. Jangan potong pokok kayu kalau tidak ada tujuan. Sebab apa? Sebab dalam Islam diajarkan, idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak kurma, falyughrisha, tanamkan pokok kurma ini. Kenapa kita tanam kurma? Kita dah nak mati, kurma 5-10 tahun lagi baru berbuah. Kita tak sempat makan, kita tak sempat menikmati manisnya, kita tak sempat bernaung di bawah pokoknya. Walaupun kita tak makan, tapi pahalanya menjadi amal jariah. Ada orang kepanasan, bernaung dia di bawah pokok kayu. Masya Allah, tadi tak nampak pokok kayu, sekarang dah terbit matahari, nampak pokok-pokok kayu. Pokok kurma pun ada dalam Masjid Al-Abiyad. Masya Allah, tabarakallah.
Pokok kurma kalau lihat buah, Masya Allah. Kami di Pekanbaru, di tepi-tepi masjid itu banyak juga ditanam pokok-pokok kurma. Pokok kurma berpuluh tahun tak berbuah-buah. Sampai akhirnya satu hari datanglah Profesor Kurma dari Thailand. Namanya Profesor Kolak. Selepas itu ditanyalah, Mr. Kolak, kenapa kurma ini tak berbuah? Setelah dicek, diperiksa, ditengok, kata Profesor Kolak, kurma ini tak berbuah sebab semua yang kamu tanam ini kurma jantan, tak ada kurma betina. Inilah rupanya mengapa Allah melaknat LGBT, sebab dia tak menghasilkan apa-apa. Jadi selepas itu yang kurma jantan ini dipotong, kurma jantan dibiarkan hanya sebatang dua batang saja. Yang lain di kurma betina banyak buat, kurma perempuan, kurma betina banyak. Selepas itu berbuah banyak. Ini pentingnya, maknanya apa? Jantan cukup 1-2, perempuan banyak-banyak. Saya pun berani cakap ini sebab saya tengok tak ada perempuan. Ada perempuan semua ni, ada di belakang. Mudah-mudahan suara saya tak sampai. Selepas berbuah, pendek, kecil je berbuah, maka dimintalah untuk yang pertama kali memotong tandan kurma, buah yang first, buah pertama kali buah, supaya dipotong tandannya oleh Ustaz Abdul Somad. Saya lah yang memotong. Lama saya termenung, saya tak ikut menanam, saya tak menyiram, saya tak ada membawa pupuknya, saya tak ada membawa batangnya, tapi masa memotong, saya lah yang ditengok orang banyak. Jangan-jangan amal saya ini dah habis dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Mudah-mudahan Allah menjaga amal-amal kita semua, insyaAllah. Amin. Kemana cerita tadi? Nabi Musa masuk ke kurma. Tak boleh memotong pokok kayu. Dan di Sarawak, Masya Allah, mudah-mudahan anak cucu kita tetap menjaga pokok-pokok kayu yang elok-elok ini. Lalu kemudian Nabi Musa lama menunggu, tak tahu nak ke mana. Nak balik ke istana Fir'aun, akan dibunuh oleh Fir'aun. Nak balik ke Mesir, orang Mesir sudah benci sebab membunuh orang Mesir. Lalu dia tengok ada orang beratur panjang, beratur orang panjang. Lalu kemudian Nabi Musa datang. Kenapa orang ini beratur panjang? Sebab rupanya mereka nak mengambil air dari dalam perigi. Perigi itu sumbat batu besar, menggelinding batu dari atas bukit, menyumbat pintu perigi, sehingga tak ada orang. 30 orang lelaki ingin membuka perigi, tak ada satu pun yang sanggup. Nabi Musa seorang saja, sendirian saja dia sorong ini batu yang besar, lalu kemudian terbukalah. Patutlah dia tinju sekali mati. 30 lelaki tenaga Nabi Musa AS, dia sorong sikit terbuka. Orang yang beratur ni panjang beratur. Beratur yang paling ujung ada dua orang perempuan. Maka Nabi Musa AS mengatakan, mereka katakan, wahai Musa, kami 30 lelaki tak sanggup membuka pintu perigi. Engkau sanggup, maka silalah engkau ambil air duluan. Kata Nabi Musa, ladies first. Tolong orang. Kalau kita nak ditolong Allah, tolong orang. Maka kata Nabi Musa, perempuan dulu. Perempuan itu pun mengambil air. Selepas dia ambil air, dia pun menawarkan. Apa kata dia kepada Musa? Apa yang boleh kami balaskan? Kata pepatah orang Melayu, kalau tak menjulur kundur, tak akan menjulur pucuk labu. Kita tanam kundur, kita tanam labu. Kalau keluar pucuk labu, baru keluar pucuk kundur. Artinya apa? Kita tanam budi dulu, baru orang berbalas budi. Kita buat baik dulu. Nabi Musa buat baik dulu. Selepas buat baik, barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhi. Kalau ingin ditolong Allah, maka tolong saudara. Kalau ingin dapat rahmat Allah, pancing rahmat Allah itu dengan memberikan kasih sayang. Walaupun menolong seekor anjing, turun rahmat Allah SWT. Perempuan tak baik, mengambil air dari kasut tak baik, memberi minum seekor anjing tak baik, 3 tak baik. Tapi Allah turunkan yang baik. Sebab apa? Menolong. Tapi hadis tentang menolong anjing ini bukan syariat Islam. Ini pada Bani Israel. Jangan sebab cerita subuh ini balik dari sini semua cari anjing. Kenapa orang punya anjing semua? Ini tazkirah Ustaz Abdul Somad tadi, saya juga yang kena tadi.
Man iqtana kalban, siapa yang memelihara seekor anjing, bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk berburu, hanya untuk senang saja, satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Jadi tiap hari amal dia berkurang 7 km. Amal dia hanya sebesar bisul. Maka tiap hari habis minus semua amal dia di hadapan Allah SWT. Na'udzubillah. Kecuali kalau kita ada kebun, kalau kita ada macam-macam harta banyak, itu pun untuk sekarang tak perlu lagi, sebab ada polis, ada security, ada keselamatan, ada keamanan. Maka insyaAllah ini hanya cerita hadis Nabi. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari, sahih, tidak diragukan tentang kesahihannya. Tapi hikmah diambil adalah bertanam budi maka akan dibalas budi. Maka ada istilah berbalas budi. Macam mana budi kita berbalas? Kalau kita buat baik. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa pun dibawa. Kalau kamu tak ada yang boleh menolong, kata dua perempuan tadi, ikutlah kami. Nabi Musa pun mengikut perempuan itu. Perempuan itu berjalan di hadapan, Nabi Musa di belakang. Perempuan itu yang tahu jalan kemana arah, maka Nabi Musa mengikut dari belakang. Dia menjunjung air di atas kepala. Kainnya kain panjang. Datang angin berhembus. Ketika angin berhembus, maaf cakap, berbentuk badannya. Lalu kemudian Nabi Musa malu. Lalu dia pun berkata kepada perempuan itu, kamulah yang berjalan di belakang, aku yang di hadapan. Ini akhlak Nabi Musa. Perempuan zaman dulu dihembus angin baru berbentuk badannya. Zaman sekarang tak ada angin pun berbentuk. Jadi kalau begitu hidup kita ni jauh lebih berat daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka pemuda-pemuda belia, alhamdulillah, saya senang sekali bagi tazkirah malam tadi di Masjid Negara Sarawak. Yang menunggu di tepi jalan itu hingga kami buka kaca dengan YB kereta, itu semua pemuda-pemuda semua. Subuh ini pun juga banyak belia-belia sembahyang subuh. Ini menunjukkan apa? 20, 30, 50 tahun akan datang, Sarawak, Kuching, masjid masih diisi oleh orang-orang beriman insyaAllah. Amin. Kenapa? Masih banyak. Masih banyak belia, masih banyak budak-budak, masih banyak anak-anak muda belia, pemuda-pemuda kita insyaAllah. Kalau di masjid itu isinya orang-orang tua saja, itulah yang kita cemas. Kalau masjid sudah tak ada lagi suara budak-budak, tak ada suara anak muda, tak ada lagi orang melambaikan tangan, kita masuk semuanya sudah diam saja, itu alamat kapal akan tenggelam. Ustaz Somad, janganlah bercakap macam itu. Kami yang tua-tua ini merasa tersinggung, sakit hati. Tidak ada tua. Tua itu bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Semua yang hadir subuh ini insyaAllah muda-muda semua. Mereka adalah orang 18 tahun yang termasuk ke dalam tubuh 70 tahun. Rasanya tetap muda insyaAllah. Amin. Maka siapapun yang tua, kalau dia sembahyang berjamaah ke masjid, maka dia tetap muda. Sebaliknya kalau ada orang muda tapi di rumah, itu dia sudah usia emas. Maka kalau kita nak tahu muda atau tua, tengok dia berjalan tak ke masjid. Maka semua yang hadir di subuh ini insyaAllah panjang umur, sehat badan, semangat terus insyaAllah. Begitu cara menyenangkan hati orang tua. Lalu kemudian dia sampai ke rumah Shu'aib. Rupanya dua perempuan tadi, anak Shu'aib. Apa kata perempuan tadi kepada ayahnya? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau engkau ingin mencari pekerja, inilah lelaki ini. Ayah selama ini kan cari pekerja. Anak ayah 2 orang perempuan, cuma sanggup membawa air. Kalau ayah ingin mencari pekerja, inilah orangnya. Kata Shu'aib kepada anaknya, kenapa ini? Sebab 2 orang ini punya 2 sifat. Yang pertama, al-qawi, dia kuat. Yang kedua, al-amin, dia amanah. Ada orang ini kuat tapi tak amanah. Ada amanah tapi tak kuat. Ada lagi lebih parah, sudahlah tak kuat, tak amanah pula. Na'udzubillah. Kalau ayah ingin cari pekerja, ini orangnya, al-qawiyul amin. Ayahnya Shu'aib sebagai seorang ayah tak boleh terima cakap anak bulat-bulat. Mesti tanya dulu. Oh, kamu sudah lama berkenalan dengan dia. Dari mana kamu tahu dia sifatnya kuat dan amanah?
Dia orangnya kuat ayah. Sudah lama kamu kenal? Baru saja beberapa saat tadi. Kalau kamu baru kenal, dari mana kamu tahu dia kuat? Sebab 30 lelaki ingin membuka pintu perigi, tak ada satu pun yang mampu. Dia dengan sendirinya, itu menunjukkan dia kuat. Dari mana kamu tahu dia amanah? Dia orangnya amanah ayah. Kami berjalan di hadapan, dia tundukkan pandangan, dia pindah ke belakang, dia pindah ke hadapan, kami yang di belakang, kami yang tunjukkan kanan kiri, maju atau ke belakang. Ini orangnya amanah. Ini menunjukkan kita tak perlu kenal lama untuk mengetahui sifat orang. Ini bagi pemuda belia yang akan menikah, tak perlu kenal lama untuk tahu sifat perempuan. Sekejap saja. Karena kalau kenal lama, bersinar mata, bersinar telinga, bersinar pikiran macam-macam. Maka untuk perbaiki. Ini sekarang banyak orang kalau ditanya, kenapa kamu tak nikah? Kita sedang perkenalan dulu. Udah berapa lama? Udah 15 tahun. Apa ini? Perbuatan maksiat, dosa. Belajar saja. Setelah belajar, kenal baik-baik, ta'aruf, ada nampak dari jauh, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah nampaknya, datang. Assalamualaikum Tuan Haji. Nampaknya saya ini sudah menemukan buah hati belayan jiwa untuk mendampingi saya. Saya tak ingin berlama-lama. Saya ingin, ini semua kebaikan-kebaikan. Jangan lama-lama, karena Nabi Musa dalam kisahnya menyebutkan sifatnya sudah tahu dari perhubungan yang sekejap, yang sebentar. Yang penting kualitinya, nampak. Lalu kemudian selepas itu Nabi Musa pun, kenapa Nabi Musa menikah dengan perempuan ini? Tak ada satu pun ayat Quran bercerita perempuan itu cantik, tak ada. Tinggi semampai, tak ada. Putih, tak ada. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh di layang, tak ada. Tidak ada satu pun ayat Quran bercerita tentang perempuan itu cantik. Tapi kenapa Nabi Musa menikahinya? Dan maharnya anta jurani samaniya hijaj, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengembalakan kambing 8 tahun. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Selama saya menjadi saksi nikah, kemarin pun di Brunei Darussalam jadi saksi nikah, belum pernah lagi saya tengok orang mengakadkan nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengembalakan kambing saya 8 tahun tunai, belum ada lagi. Kenapa Nabi Musa mahu menikah dengan perempuan ini dan maharnya berat 8 tahun mengembalakan kambing? Jawabannya, tamshi ala istihya. Karena perempuan itu berjalan dengan sifat malu. Kalau nampak ada perempuan punya sifat malu, maka dia layak untuk kau dapatkan, walaupun menjadi gembala kambing 8 tahun lamanya. Kalau nampak ada perempuan berjalan dengan sifat malu, memandang dengan sifat malu,